Oke, halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai binary search tree khususnya pada materi search and pop. Jadi untuk singkatnya aja, binary search tree atau biasa disingkat BST adalah tree yang di mana satu node-nya memiliki maksimal 2 cabang. Dan di sebelah kiri dari node-nya, kita contohnya ini 4. Dan sebelah kirinya ini selalu berisi angka-angka yang lebih kecil dari dia. Lalu sebelah kanannya berisi angka-angka yang lebih besar. Jadi misalnya aja, pertama-tama kita mau masukin, pakai contoh yang di samping ini aja. Misalnya kita mau masukin angka 4, 2, 3, 8, 6. Oke, angka pertama masuk dulu, berarti 4 kita tulis. Lalu selanjutnya mau masuk angka 2, berarti kita cek 2 ini lebih besar atau lebih kecil daripada angka 4. Karena dia lebih kecil, maka dia akan masuk ke sebelah kirinya. Selanjutnya akan masuk angka 3, kita cek lagi dari atas, dia lebih kecil dari 4, maka dia akan masuk ke kiri. Lalu sekarang sudah ada angka 2, maka kita cek lagi apakah 3 lebih besar atau lebih kecil dari 2. Karena dia lebih besar, maka dia akan masuk ke sebelah kanannya angka 2. Lalu selanjutnya akan masuk angka 8. Kita periksa angka 8 ini lebih besar daripada angka 4. Itu berarti dia akan masuk ke sebelah kanannya. Nah, terakhir akan masuk angka 6. Lalu kita periksa dia lebih besar dari angka 4, maka dia akan masuk ke sebelah kanan. Lalu sekarang sebelah kanan angka 4 sudah ada angka 8, maka kita periksa apakah 6 lebih besar atau lebih kecil dari 8. Karena dia lebih kecil, maka dia akan masuk ke sebelah kirinya angka 8. Gitu terus selanjutnya dengan angka 9, 5, dan 7. Oke, karena sekarang kita sudah ngerti gimana cara memasukkan angka ke dalam binary search tree, sekarang kita akan bahas mengenai penghapusan salah satu node-nya. Jadi pada saat kita ingin menghapus salah satu angka dalam binary search tree, ada 3 macam kasus. Yang pertama, misalnya binary search tree kita bentuknya seperti ini, hanya lurus. Lalu kita mau menghapus atau pop bagian ujungnya aja nih, si angka 7. Maka binary search tree kita akan menjadi gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan gini, karena yang angka 7 sudah kita pop. Lalu kalau misalnya kita ingin menghapus yang bagian tengah, misalnya kita ingin menghapus angka 4, maka binary search tree kita akan jadi 1, 2, 3. Lalu karena 4 ini dihapus, maka 5, 6, 7 akan naik. 5 akan menggantikan 4, 6 akan menggantikan 5, lalu 7 akan menggantikan 6. Maka jadi 5, 6, 7. Akan seperti itu. Lalu kasus yang ketiga adalah saat kita ingin pop suatu node yang memiliki 2 cabang. Maksudnya dia ada cabang kiri dan kanan. Ya misalnya nih, kalau untuk angka 2, dia kan cabangnya hanya 1, yaitu 3. Jadi kalau misalnya kita pop si 2, maka si 3 ini akan naik. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin pop si angka 4. Angka 4 ini kan ada 2 cabang nih. Ada yang menuju angka 2, satu lagi yang menuju angka 8. Nah, kalau misalnya 4 di pop, dia bisa digantikan oleh 1 predecessornya atau 2 suksesornya. Jadi kita pertama akan membahas tentang predecessor dulu. Sebentar. Oke. Jadi predecessor adalah node terkanan dari, misalnya anak terkanan dari cabang kiri node yang ingin kita hapus.
Jadi misalnya ada 4 nih, ya kan, yang ingin kita hapus. Berarti predesesornya adalah cabang terkanan dari cabang kirinya. Cabang kirinya kan si 2 ini. Nah, cabang terkanan dari si 2 ini adalah 3. Maka 3 adalah predesesornya 4. Atau kita contoh pakai si 8. Misalnya kita ingin pop si 8 ini, lalu maka predesesornya adalah cabang terkanan dari cabang kirinya. Nah, cabang kirinya adalah 6. Maka cabang terkanannya dari si 6 ini, yaitu 7. Maka 7 adalah predesesornya 8. Lalu bagaimana dengan suksesor? Kalau suksesor ini, dia adalah cabang terkiri dari cabang terkanan node yang ingin kita hapus. Jadi misalkan saya kita ingin menghapus si 4, ya kan? Berarti dia kita harus mencari cabang terkiri dari cabang kanannya si 4. Nah, cabang kanannya si 4 ini kan si 8. Kita harus mencari cabang terkirinya si 8. Nah, berarti kita harus ke arah kiri. 6. Nah, tapi dia ada lagi cabang yang lebih kiri, yaitu 5. Maka 5 adalah suksesornya 4. Jadi begitu mengenai suksesor dan predesesor, kita bisa, jadi saat kita ingin menghapus suatu angka yang memiliki 2 cabang dalam binary search tree, kita bisa menggantinya dengan suksesornya atau predesesornya. Kalau misalnya kita ingin mengganti dia dengan predesesornya, misalnya kita ingin mempop angka 4, maka binary search tree-nya akan jadi gini. Karena 4 akan digantikan oleh predesesornya, maka tree-nya akan menjadi 3, lalu 2, lalu sisanya tetap seperti biasa. 6, 9, 5, 7. Nah, lalu misalnya kita ingin, kalau misalnya kita ingin menghapus si 4 ini juga, tapi digantikan oleh suksesornya. Berarti dia akan digantikan dengan angka 5. Maka tree-nya akan menjadi 5, jadi paling atas. Lalu sisanya berisi seperti biasa. 3, 8, 6, 9, 7. 4-nya sudah hilang dan si 5 yang tadi di sini sudah naik ke atas. Menggantikan posisi si 4. Jadi gitu aja sih Kak tentang konsep pop. Sekarang kita akan masuk ke codingannya. Oke, jadi karena kita akan fokus ke materi search dan pop di video ini, maka aku udah codingin dulu beberapa sampai function push-nya. Jadi di sini udah buat struct-nya dulu. Isinya number aja, lalu cabang kiri dan kanan. Lalu ini function to create node baru. Lalu yang ini function push-nya. Jadi parameternya adalah parent-nya sama angka yang mau dimasukin. Kalau misalnya parent-nya udah null, maka kita langsung masukin aja angka yang mau kita masukin ke si parent itu. Tapi kalau misalnya parent-nya nggak null, ada isinya, maka kita harus cek angka yang kita masukin ini lebih kecil daripada parent punya number atau enggak. Kalau misalnya lebih kecil, berarti kita masukin ke sebelah kiri. Nah, kenapa kita nggak langsung masukin kayak parent punya left sama dengan number gitu misalnya. Itu karena bisa aja parent punya left punya anak lagi gitu. Jadi misalnya kayak yang tadi nih, digambar aja. Oke, jadi misalnya udah ada node pertama, node kedua, node 3, misalnya gitu ya, sama ini deh node 4. Nanti gini, anggap aja ini bukan value aslinya, ini hanya kayak node pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau kita mau masukin node kelima kan. Nah, karena parent-nya ini, berarti kan pertama parent-nya satu, dia nggak kosong. Berarti kita ini kan, masuknya ke sini. Kita misalnya aja 5 ini lebih kecil. Node kelima ini lebih kecil daripada si satu ini. Berarti kita masuknya ke sini.
else if yang ini kan, number lebih kecil daripada parent punya number. Berarti parent punya left, berarti si node kedua ini, sama dengan push parent punya left dan number. Oke, jadi kita panggil lagi function push-nya ini, tapi kali ini yang jadi si parent adalah si 2, ya kan? Dan angka yang mau kita masukin tetap 5. Nah, sekarang berarti kita cek lagi nih masuk. Si 5 ini lebih kecil atau lebih besar daripada parent-nya, karena kan si parent, yaitu si 2, nggak sama dengan 0 kan? Berarti kita tinggal cek antara ini, else if yang 2 ini. Nah, kita anggap aja misalnya 5 ini lebih kecil juga nih daripada si node kedua. Jadi masuk lagi ke else if yang kedua. Berarti parent punya left, yaitu ini, parent punya left, ya kan? Parent punya left, sama dengan push parent punya left, dia sekarang 4 jadi si parent, lalu mau dimasukin dengan 5, karena 6 tetap sama kan, tetap 5. Berarti sekarang masuk lagi, kepanggil lagi kan functionnya, dan karena parent punya left nggak 0, ini kan ada isinya si 4. Berarti dia ini, masuk ke else if lagi. Else if-nya kita misalin aja si 5 ini lebih besar daripada si node keempat. Berarti masuknya ke else if yang kedua ini. Berarti parent punya right, berarti si 4 punya right, ya kan? Sama dengan push parent punya right. Nah, berarti kita ini nih, anggap aja di sini ini sekarang parent-nya dia, ya kan? Parent-nya adalah si parent punya right dan 6 yang kita mau masukin tetap si 5 ini. Berarti sekarang parent ini kan gak ada isinya. Berarti parent sama dengan 0. Maka kita tinggal masukin create node dengan si node kelima ini. Ya kan? Si 6-nya ini kan si 5. Berarti sekarang kita create node di sini dan dia isinya si node kelima. Jadi gitu prosesnya. Oke, sekarang kita udah berhasil sebenarnya di push, tapi karena kita belum ada function untuk printnya, makanya nggak kelihatan. Jadi kita print aja, tapi aku pakai salah satu metode aja ya. Aku pakai mau printnya dengan urutan pre-order. Jadi aku code dulu void pre-order. Kita masukin aja parentnya sebagai parameter. Lalu if parent sama dengan 0, return. Itu berarti udah selesai kan? Maksudnya udah nggak ada angka yang bisa dia print lagi. Lalu kita print dulu aja. Kalau misalnya ada isinya gitu, parentnya nggak 0, kita print %d parent punya angka. Oke, setelah itu kita panggil lagi jadi pokoknya kalau pre-order ini prosesnya tiap dia ketemu angka, dia bakal ngeprint dulu, baru dia akan jalan kelas. Setelah dia jalan ke kiri, dia bakal kalau misalnya dia ketemu angka lagi, ya dia print lagi. Dia print lagi, habis itu dia cek lagi kirinya. Kalau misalnya ada, ya dia print lagi berarti. Karena kan kalau misalnya ada, dia fungsinya kepanggil lagi. Lalu kalau misalnya nggak ada nih, berarti dia baru akan ngecek ke sebelah kanannya. Ada apa enggak cabang kanannya. Kalau ada, ya berarti dia akan masuk lagi ke functionnya, habis itu dia ngeprint angka yang di kanan itu. Oke, kita coba gambarin aja deh. Contohnya pakai ini aja deh yang udah kita push tadi. Kita udah push 15, 10. Oke. Jadi pertama kan 15 pasti masuk. Habis itu 10 karena lebih kecil dari 15 berarti dia di kiri.
Terus 25 karena dia lebih besar berarti di kanan. 30 karena dia lebih besar, terus lebih besar lagi berarti dia 30. Di sini. Oke. Sekarang kita coba print secara urutan pre-order. Kalau pre-order, jadi pertama kita masuk dulu node parent. Yang pertama pasti kita masukin 15. Ya kan? Nah, if parent sama dengan 0, dia return. Tapi karena dia nggak 0, berarti dia bakal print 15 ini. Ya kan, print parent punya number. Berarti pertama dia print 15. Ups. Sebentar. Oke. Sama dia print 15. Lalu setelah dia print 15, dia akan ke sini. Pre-order parent punya left. Masuk lagi pre-order, tapi kali ini parentnya adalah parent punya left. Parent punya left itu 10, ya kan? Berarti sekarang pre-order, dan yang di sini 10. Oke, sekarang karena dia nggak no, berarti dia pasti nggak return. Berarti dia akan print lagi nih 10. 10. Nah, setelah dia print 10, dia akan masuk lagi ke sini. Ya kan, pre-order parent punya left. Nah, karena, oke, berarti sekarang kita masuk ya. Masuk lagi ke sini, pre-order, tapi parent punya left. Nah, parent punya left, 10 punya left itu nggak ada. Berarti kan isinya 0 ya. Berarti parent punya left sama dengan, parent sama dengan 0, itu artinya dia return. Ya kan? Nah, dia return berarti dia, ya balik aja. Maksudnya kayak fungsinya berhenti, dia nggak akan turun ke bawah-bawah sini. Nah, berarti kita balik lagi nih ke saat parentnya itu si 10. Bentar, susah nih jelasinnya. Kita coba gini, jadi pertama kita ulang lagi ya dari 15. Pertama pemanggilan 1 nih. Kita ingat pemanggilan 1, parent itu 15, dan dia udah ke print, ya kan? Terus pas dia pre-order, kita lihat tulisnya yang udah ke print, pre-order parent punya left, sekarang pemanggilan kedua si parentnya ini adalah si parent pertama 15 punya left, berarti 10, ya kan? Dia nggak 0, maka dia ke print. Selanjutnya kita panggil lagi pemanggilan ketiga, parentnya, parent punya left, 10 punya left, itu kan 0, nggak ada, maka dia return, ya kan? Return, berarti sekarang kita mau ngelanjutin lagi nih prosesnya si pemanggilan kedua, ya kan? Masuknya ke sini, karena kan yang pemanggilan ketiga ini kan udah selesai nih, karena dia udah return. Berarti sekarang masuknya ke sini nih, pre-order parent punya right. Nah, parent punya right kan 10 punya right, itu kan juga 0. Berarti nggak ada, berarti dia return juga. Berarti proses si dua ini saat parentnya 10, udah selesai, karena dia udah cek sampai pre-order punya parent punya left, dan pre-order parent punya right, dan dua-dua itu udah return. Ya kan? Berarti ini udah selesai. Nah, sedangkan proses kedua, pemanggilan kedua ini saat parent sama dengan 10, itu sebenarnya proses saat si parentnya itu 15. Ya kan? Saat parentnya itu 15, dia masuk ke sini nih. Pre-order parent punya left, di mana parent punya left-nya itu saat itu tuh 10. Nah, karena dia prosesnya tadi udah selesai, berarti sekarang bisa lanjut ke proses yang kedua, pre-order parent punya right. Nah, parentnya ini kan 15, punya right berarti 25. Berarti dia masuk nih. Ya kan, kita panggil lagi pre-order, tapi kali ini yang menjadi parentnya itu si 25. Nah, karena dia nggak kosong, maka akan masuk ini. Karena dia bukan 0, maka dia akan ke print 25. Nah, setelah itu, dia akan masuk ke ini kan, pre-order parent punya left. 25 punya left itu kosong. Nggak ada. Berarti dia bakal return. Berarti kita bisa lanjut nih, langsung ke selanjutnya. Parent punya right. Nah, dia punya right ada 30. Berarti dia ke print 30. Maka cara pre-order, pohon ini nih yang kita bikin tadi, urutan printnya akan 15, 10, 25, sama 30. Kita coba ini ya.
print aja. Pre-order. Nih, 15, 10 benar, terus 25 sama 30. Oke, sekarang akhirnya kita bisa masuk ke function ini, popnya. Oke, kita bikin dulu aja pop. No pop. Kita masukin lagi, kayak push, kita masukin parentnya. Sama yang mau kita pop. Pop number. Gitu aja. Oke, jadi pertama if parentnya no, berarti kita langsung return parent aja. Sedangkan kalau angka yang mau kita pop ini nilainya lebih kecil daripada parent punya number, jadi kita harus jalan di sebelah kiri kan, parent punya left, kita panggil lagi pop, parent punya left, pop now. Else if kalau yang kita pop ini nilainya lebih besar daripada parent punya number, maka parent punya, jadi kita bakal ke kanan kan, jadi parent punya right, kemudian pop parent right. Ini sebenarnya logikanya masih sama yang push tadi. Kita masih mau nyariin dulu sampai kita ketemu angka yang mau kita pop di dalam BST-nya. Nah, itu adalah yang terakhir nih. Else if angka yang mau kita pop ini ketemu nih, nilainya sama dengan parent punya number. Nah, sesuai yang dijelasin tadi, kan ada 3 kasus ya. Yang pertama kalau misalnya dia nggak ada cabang kiri kanan, atau alias di popnya tuh di lift, di note yang kayak paling bawah gitu. Berarti kita harus bilang if parent punya left, dan the parent punya left sama dengan 0, dan parent punya right dengan 0. Artinya cabang kiri kanannya kosong ya, dia nggak punya anak itu. Berarti kita bisa langsung hapus aja dia, free parent. Lalu kita isi dengan 0. Sedangkan kalau misalnya dia hanya punya cabang kanan. Kalau dia hanya punya cabang kanan, itu kan berarti sisi kirinya ini kosong kan? If parent punya sama dengan 0, berarti dia bakal jalan ke sebelah kanan. Maksudnya kayak note kanannya dia bakal gantiin posisi dia setelah dia pop. Setelah dia di pop. Berarti kita bikin variabel baru dulu aja untuk nampung. Sama dengan parent. Ya kan? Lalu kita bikin yang jadi parent ini, si parent sama dengan parent punya right. Gitu. Karena sisi cabang kanannya kan yang bakal gantiin posisi dia. Lalu setelah udah gitu berarti kita bisa hapus nih si del ini. Karena kan del ini kan nampung si parent yang pertama itu. Di del. Lalu kita return. Kita coba gambarin dulu aja.
Oke, misalnya ini ada A, parent punya lab sama dengan 0. A, berarti dia hanya punya cabang kanan. B, C. Oke, misal kita mau pop ini. Kita mau pop si A, itu artinya node del sama dengan parent. Ini kan berarti awalnya si parent nih. Si A ini kan si parent. Parent, tapi kita bikin del sama dengan parent. Oke, berarti dia juga del. Ya kan? Sekarang parentnya dijadiin parent punya right. Berarti sekarang yang parent adalah ini, si B. Parent. Udah, habis itu kita tinggal free del. Artinya ini udah bisa dihapus. Besok kita return si parent. Ini yang kita return. Oke, kita lanjut. Kalau parent punya right dengan no. Aku kasih penjelasan aja. Berarti ini hanya punya cabang kanan, hanya punya cabang kiri, gak punya cabang kanan kiri. Atau bisa dibilang dia leaf. Sekarang kalau dia hanya punya cabang kiri, logikanya sebenarnya sama aja sih sama yang ini. Kalau dia hanya punya cabang kanan. Pokoknya cabang kirinya yang bakal gantiin posisi dia. Jadi kita kopas aja, tapi yang diganti parent punya lah. Oke. Sekarang kondisi yang terakhir adalah kalau berarti ini kalau punya cabang kiri dan kanan. Kalau dia punya cabang kiri kanan, kita bisa pakai dua metode ya tadi. Bisa digantiin pakai successor atau predecessornya. Mungkin supaya gampang kita ini dulu deh. Kita bikin function nyariin successor sama nyariin predecessornya. Misal node successor. Masukin parentnya. Oke, jadi kita bikin variabel baru dulu. Dengan si parent. While Bentar, kita bikin dia parent punya left. Oke. Successor itu parent punya cabang terkiri dari kanannya. Iya, oke. Jadi parent punya right. Jadi selama parent punya left belum null dan karenanya sendiri bukan sama dengan nol, dia geser terus ke kiri. Oke. Kalau udah geser terus sampai mentok, dia tinggal return aja karena berarti udah ketemu. Sekarang kita bikin untuk predecessornya. So, dengan parent punya left, while parent punya right, dengan parent punya right. Return. Oke, kita gambarin lagi logika dari codingannya. Oke, jadi pertama kita masukin, oke, kita gambar dulu BSD-nya. Jadi gimana? 10, 15, 25,
15, 10 ya. Bentar, sorry. Lima belas, ini 10, 25, 30. Oke, jadi misalnya kita mau pop 15, mau pop dia. Berarti kita cari suksesornya si 15 ini. Kita cari suksesornya 15. Kita bikin variabel, kita tulis ya ini si parent. Oke, sekarang variabel baru si ker ini sama dengan parent punya right. Parent punya right dia. Nah, berarti ini parent. Nah, dia bilang while current punya left nggak sama dengan 0, selama ini kirinya nih bukan 0, ini kan 0 ya, karena nggak ada, dan currentnya sendiri nggak 0, dianya sendiri nggak 0 nih, dia bakal ke kiri terus. Nah, tapi ini karena nggak memenuhi kondisi si while-nya, berarti dia langsung return ker aja, berarti return 25, berarti yang gantiin posisi 15 adalah 25, maka ini bakal naik. Ya, ini otomatis ke bawah juga. Sekarang kita coba kalau misalnya pakai BST yang punya successor deh. Kita pakai A, B, C, D, E, F, G. Oke, misalnya gini ya. Ini harusnya lebih jelas. Pertama, kita mau pop si A. Ini mau kita pop, berarti si A ini parentnya nih, yang kita masukin. Kita nyari suksesornya si A. Kita bikin dulu variabel current sama dengan parent punya right, berarti A punya right, berarti kernya si ini, si E. Lalu selama ker punya left nggak sama dengan 0 dan ker nggak sama dengan 0, dia bakal geser ke kiri. Berarti sekarang kernya bukan si E lagi, sekarang jadi si F. Nah, sekarang current punya left kan dia udah 0. Nih, si F punya left kan 0. Berarti nggak memenuhi kondisinya, maka dia akan langsung return si ker ini, berarti return F. Berarti suksesornya si A sama dengan si F. Sekarang kalau misalnya kita cari predecesornya. Predecessor dari si A. Ya kan? Kita bikin dulu ker. Bentar, kita hapus dulu yang sebelumnya. Oke. Jadi kernya itu sekarang A punya left, si B ini. Ya kan? Ini dia si ker. Selama dianya nggak 0, ya kan? Selama ker bukan 0, dan ker punya right nggak sama dengan 0. Keren punya right, berarti sini nih. Berarti dia bakal geser ke kanan, si kernya bakal geser ke kanan, berarti sekarang kernya dia. Bukan B lagi. Nah, sekarang cek lagi ker punya right 0 apa enggak. Karena dia punya right ini udah 0, itu artinya udah nggak memenuhi syaratnya. Syaratnya si while loop ini. Maka langsung return ker. Berarti yang di return ini. Si D. Berarti predecessor si A sama dengan D. Gitu. Itu untuk logika codingannya. Sekarang kita lanjutin berarti codingan si pop ini. Aku bakal codingin dua-duanya kalau pakai successor atau predecessor, tapi sebenarnya cuma perlu pakai salah satu. Bebas aja mau pakai yang mana, atau mungkin ntar ngikutin soal disuruhnya digantiin oleh successor atau predecessor. Oke, jadi kita pertama coba pakai suksesornya dulu. Berarti kita harus tampung suksesornya ini di suatu variabel dulu. Note, karena di successor aku pakai S aja. Sama dengan kita panggil fungsinya. Successor. Note-nya adalah yang mau kita hapus. Berarti pop 6. Lalu
salah, parent. Iya, parent aja kita masukin karena kalau misalnya bisa masuk ke sini itu artinya angka yang mau di pop udah sama dengan nilainya si parent. Jadi kita mau cari suksesornya si parent. Oke, lanjut lagi. Kalau udah ketemu, ini kan berarti si S akan nampung si suksesornya parent kan? Atau suksesornya si angka yang mau kita pop. Berarti langsung aja kita bikin parent punya number. Kita isi dengan numbernya si suksesornya. Ya kan? Karena kan suksesornya mau kita jadiin pengganti angka yang mau kita pop ini. Kalau udah, berarti tinggal parent punya right, kanannya si parent, kita pop. Parent punya right, kita pop, S punya number. Artinya kita mau ngepop ini nih, apa suksesornya si parent. Kita mau pop dia. Dan kita masukin parentnya itu si parent punya right. Karena kan si suksesor ini ada di cabang terkirinya cabang kanannya si parent. Gitu. Ini kalau misalnya kita pakai suksesor. Kalau misalnya mau pakai predecessor, sama aja codingannya jadi gini. Kita tampung dulu di variabel, karena predecessor aku pakai P. Predecessor parent. Saya pindahin number si parent jadi P punya number. Lalu parent punya left sama dengan pop left, koma P punya number. Gitu. Oke, coba aku jelasin ya. Aku jelasin yang metodenya dulu. Kalau misalnya dia digantiinnya pakai suksesornya. Jadi pertama si S ini udah keisi suksesornya, kayak misalnya si A nih, ya kan? Misalnya kita mau pop si A, itu berarti nilai A udah sama dengan si parent, berarti karena ini kan. Berarti dia udah masuk ke sini nih. Pop 6 sama dengan parent punya number. Berarti yang mau kita pop tuh si A, dan si A ini sudah jadi si parent juga. Maksudnya dia sama dengan parent punya number. Oke, karena dia punya cabang 2, berarti dia akan masuk ke sini. Berarti note variabel S ini nampung nilai suksesornya si A, yaitu si ini, suksesornya berarti si F, ya kan? Dia udah nampung si F, S ini si F. Oke, lalu, aduh ini ketutupan. Oke. Lalu parent punya number sama dengan S punya number. Berarti si A punya number, parent punya number ini yang awalnya si A, jadi si S punya number yaitu si F. Ya kan? Berarti F-nya naik ke atas nih. Berarti si A berubah jadi si F. Ini F. Udah, ya kan? Nah, setelah udah, ya udah berarti parent punya right, kanannya si F sama dengan pop parent punya right dan S punya number. Ingat, berarti parentnya jadi si parent punya right. Untuk di pemanggilan yang ini ya, pemanggilan pop yang ini parent, kita tulis saja untuk pemanggilan kedua dia supaya nggak bingung. Ini parentnya, dan yang kita mau pop adalah S punya number, yang kita mau pop adalah si F. Oke, berarti kita baca lagi nih code si pop ini.
Tapi kali ini parent-nya adalah E, ya kan, parent punya right. Dan yang mau kita pop adalah si F. Nah, kalau misalnya pop punya number lebih kecil daripada parent punya number, si F ini kan ada di kirinya, berarti dia pasti lebih kecil daripada si E. Berarti parent punya left sama dengan pop parent punya left, pop number. Oke, berarti dia bakal geser, dan kali ini parent-nya adalah si F, karena kan parent punya left, punya left adalah ada si F sendiri. Ya, punya left adalah F, lalu yang mau di pop tetap si F. Ya kan? Ini untuk pemanggilan selanjutnya lagi nih, kita anggap aja kayak pemanggilan ketiga lah ya. Berarti akan masuk lagi ke sini, pop, karena kan kita panggil lagi nih si pop. Parent sama dengan no, enggak. Sekarang ini popnya number sama dengan parent punya number, benar kan? Karena parent punya number itu si F, dan pop punya number itu juga si F. Itu artinya dia akan masuk ke ini, ke else if yang ini. Lalu akan dicek si parent ini punya cabang kiri kanan atau enggak. Nah, karena si parent, yaitu si F, nggak punya cabang kiri kanan, sama dengan 0, jadi dia masuk ke sini. Berarti langsung di free aja, free parent dan return 0. Berarti ini si F di free. Bentar, free. Habis itu return 0. Jadi kita masuk 0. Gitu. Jadi si F-nya udah hilang, dan dia juga tadi udah kesalin di atas. Lalu jadi gini. Itu artinya A akhirnya udah digantiin dengan si F, itu suksesornya. Sekarang kalau misalnya kita mau si A diganti sama predesesornya ya. Ini kita ulangin aja. Hapus. Tulis ulang dulu, ini D. Ini A. Tadi masih F ya. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, kita scroll. Nih. Jadi pertama, sesuai code-nya, kita kan tampung dulu nih. Ini nggak usah dilihat dulu, karena kan tadi udah dibahas. Sekarang ini predecessor, node P sama dengan predesesornya yang udah kita cari. Kita tahu predesesornya A itu D. Berarti sekarang predesesor berarti P sama dengan predesesornya si A, yaitu D. Berarti parent punya number, berarti A sini parent punya number yang awalnya A sama dengan P punya number, yaitu D. Berarti ini ganti jadi D. Lalu setelah itu parent punya left sama dengan pop. Sekarang parentnya adalah parent punya left, berarti B, dan P punya number, berarti D. Yang mau di pop tuh ini, parentnya sekarang tuh ini, B. Ini parent untuk panggilan ke 2. Oke. Kita scroll dulu ke atas biar bisa lihat code-nya. Ini kelas. Oke. Nah, ini code-nya.
Jadi masuk lagi ke sini ya kan, tapi kali ini parent-nya adalah si B, dan yang mau di pop adalah si D. Oke, parent-nya nggak nol, ya kan ada isinya, berarti kita cek ke bawah. Apakah pop 6 lebih kecil daripada parent punya number? Enggak kan ya, D gitu kan di sini nih. Berarti dia harusnya lebih besar daripada si B. Berarti dia masuknya ke sini. Pop 6 lebih besar daripada parent punya number. Berarti parent punya right, berarti B punya right. B punya right. Isinya adalah pop, parent punya right, pop 6. Kita pop, parent punya right itu si D, dan pop number-nya itu tetap si D. Jadi masuk lagi ke sini, ya kan, ke awal functionnya. Sekarang pop number-nya udah sama dengan parent punya number, ya kan, D sama D itu sama. Berarti masuk ke sini. Lalu dicek apakah D punya cabang. D kan nggak punya cabang kiri kanan nih. Dua-duanya 0. 0, 0. Itu berarti masuk ke sini, lalu bisa langsung di free aja nih. Free parent. Parent kan sekarang si D, berarti ini udah di free. Ini udah di free. Lalu yang dia return adalah 0. Ya kan? Jadi kan B punya right sama dengan ini. Lupa tulis ya. Pop. Si B punya right berarti si D dengan D. Ya kan? Ini yang tadi barusan kita bahas. Nah, yang di return dari hasil pop inilah ada 0. Berarti B punya right sama dengan 0. Berarti 0. 0. Gitu. Sekarang kita coba ini aja ya. Kita coba pop, abis itu kita print lagi. Kita hapus dulu catatannya yang ada di sini. Oke. Sama kita komen dulu aja nih salah satunya. Karena kan kita cuma perlu pilih satu ya. Aku komen yang ini aja deh. Yang successor. Aku maunya dia digantiin sama predecessornya aja. Baik, sekarang kita coba pop. Parent. Root. Mau pop yang 10 deh. Kita pre-order. Kita print lagi. Jadi kita bisa lihat. Ups, kita ini dulu deh. Kasih enter. Kayak kelihatan ya. Oke, sekarang kita run. Oke, kelihatan ya. Ini 15, 10, 15, 30. Itu printan yang pertama yang habis kita push. Lalu setelah di pop, sisanya tinggal 15, 25, sama 30. Coba kita pop lagi yang lain. Put. Ini pop. Kita popin 30 deh. Bila di order. Kan? Oke, berarti gini. Ini yang hasil pertama habis kita push. Lalu ini setelah kita pop 10, ini setelah kita pop 30. Oke, sekarang aku akan ini ya lanjut ke materi searching aja. Searching itu sebenarnya kalau misalnya kita mau nyari salah satu angka aja sih dari binary search tree-nya. Berarti kita karena kita mau return-nya dalam bentuk pointer, ini pointer, berarti kita juga harus ini. No search.
Kita seperti biasa masukin parentnya. Terus yang kita cari integer target. Apa yang kita cari? If parent sama dengan 0, return 0. Else if target kecil dari parent punya number, dia geser. Return search, tapi kali ini parentnya adalah si parent punya left. Sedangkan kalau targetnya lebih besar pada parent punya number, kita panggil lagi search. Kita ini parentnya adalah parent punya right. Else if target sama dengan parent punya number. Ini artinya kalau udah ketemu, kita langsung return parent yang kita temuin. Oke. Sekarang kita searching aja. Kita tampung di variabel kali ya. Kayak no s sama dengan search root. Yang mau kita cari misal 25. Sekarang gini, if s sama dengan 0, itu artinya nggak ketemu gitu ya. Nah, printf number not found in when the search to. Else kita print s punya number found. Gitu. Coba jalanin. Lupa taruh ini supaya rapi. Oke. Ini kan. Ini yang terakhir nih pop habis pop 30, habis sekarang kita cari 25, ya kan? Karena S-nya ini isinya nggak 0, karena kan 25 ketemu, berarti ke print S punya number yaitu 25 pound. Nih, karena kita kan awalnya masukin si root ke sini. Bentar. Awalnya kita masukin root, lalu targetnya itu 25. Nanti habis di pop berarti isi BST-nya itu cuma 15 sama 25. Sisa 2 angka ini. Oke, jadi karena root itu nggak 0, dengan rootnya kan tuh si 15 nih. Berarti dia nggak masuk sini. Sekarang dia cek apakah targetnya lebih kecil daripada parent punya number. Karena 25, ini tulis dulu deh, root itu 15. Oke, karena 25 nggak lebih kecil daripada 15, berarti dia nggak masuk sini juga. Dia masuknya ke sini. Ya kan? Karena 25 lebih besar daripada 15. Berarti return, search, parent punya right, target. Search parent punya right itu si 25 sendiri. Ya kan? Karena tadi BST kita kan gini. 15, 10, 25, 30.
Dan karena 10 sama 25, 10 sama 30 udah di pop, berarti sisanya 15 sama 25. Oke, berarti sekarang returnnya ini. Search parent punya left, itu si 25, sama targetnya, yaitu 25 juga. Berarti sekarang ininya 25, ini juga 25. Nah, itu kan berarti masuknya ke else if yang ini nih. Target sama dengan parent punya number. Berarti return parent. Dia bakal ngasih return si ini. Dia return 25. Nah, di mana parent ini ditampung? Parent ini ditampungnya di variabel s. Ya kan? Hasil return ini ditampung di variabel s. Berarti sekarang s ini sama dengan si 25 itu. Not yang isinya 25. Berarti ada. Berarti ya udah deh. Karena S-nya nggak 0, berarti dia masuk ke sini, dia print %D, yaitu S punya number adalah 25. Berarti 25 pound. Terakhir aku mau ini deh, jelasin satu lagi kalau misalnya pop all. Clear all my draw. Pop all itu artinya ngapus semuanya aja angka yang ada di dalam binary search tree tanpa kayak ada angka spesifik doang yang mau dihapus gitu. Nah, kalau untuk pop yang di atas ini, kita ada target kan, ada satu angka doang yang mau kita hapus. Tapi kalau misalnya pop all, berarti kita mau hapus semua angka di binary search string-nya. Berarti kita bikin aja function pop all. Function pop all tuh gini. Pop all. Kita masukin aja parent. Ini while parent belum sama dengan 0. Parent sama dengan pop parent punya number. Itu kita dan gini. Jadi logikanya tuh kalau misalnya gini ya. Kan pertama yang kita masukin jadi parent tuh pasti selalu si ini rootnya dulu. Jadi kita pop all root. Selalu kita masukin dari rootnya dulu ya. Jadi parent pertama itu selalu root. Oke, berarti kita ini isinya root. Yaitu kalau dalam kasus kita berarti 15. Jadi selama parent belum sama dengan 0, dia bakal parent sama dengan pop parent punya number. Dia bakal panggil function pop. Yang di atas itu, yang tadi kita udah bikin. Bakal panggil function pop. Ini. Ya kan? Dengan parent-nya adalah dia sendiri, berarti isi 15. Targetnya juga dia sendiri nih, angkanya dia. Berarti kan masuk sini. Parent sama dengan parent punya number, lalu akan masuk nih ke macam-macam. Pokoknya dia akan pop aja sih semua isi di dalam binary search tree-nya. Intinya gitu. Jadi selama parent-nya belum kosong, atau binary search tree-nya belum kosong, dia bakal manggil function pop terus. Dan dia bakal pop terus angka yang dia temuin itu. Sampai akhirnya habis. Jadi kalau misalnya udah pop all, habis itu kita print pre-order. Sebentar.
di order, pasti isinya kosong. Oh, nggak ada. Itu karena isinya kosong. Pop all kosong. If fruit ini BST kosong. Nih, nah rootnya udah kosong setelah di pop all. Oke, jadi sekian aja materi untuk kali ini. Terima kasih yang udah mengikuti.